Halo semua, apa kabar nih? Pasti sehat-sehat dong ya. Nah, ini selamat datang nih. Kita mau melakukan podcast hari ini. Terus sama podcast kita apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Gue kasih tau aja deh ya. Oke. Nah, podcast kita itu namanya Gametic Podcast. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Gametic itu apa sih? Coba, dari kalian berdua ada yang tahu nggak panjang Gametic itu apa? Generasi. G-nya benar, generasi. Namanya Melek. Melek, benar. Titiknya apa nih? Apa ya? Nah, kurang aware kan? Kayaknya nih anak muda nih kayak masih kurang melek sama apa yang namanya politik. Jadi Politik. Gametic itu generasi melek politik. Nah, di podcast Gametic ini kita tuh akan banyak berbicara mengenai perpolitikan yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang ini sudah masuk ke tahun di mana kita akan melakukan pemilu ya untuk presiden, betul? Nah, oleh karena itu sebelum masuk pembicaraan kita hari ini, lebih baik kita kenalan dulu kali ya, biar kayak ya lebih enak aja gitu. Kenalin, nama gue Jessin Angelique atau biasa bisa dipanggil Inji. Next, ada partner gue nih. Halo, nama gue Hanifatur Rahman. Gue biasa dipanggil Hanif. Mungkin bisa langsung ke teman gue selanjutnya. Oke, dan aku Siana, biasa dipanggilnya Ana. Nah, aku juga mau disclaimer kalau podcast kita kali ini itu untuk memenuhi nilai mata kuliah multimedia untuk ujian akhir semesternya. Oke, Oke, tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita langsung masuk ke pembicaraan kita aja kali ya. Ya, Langsung ke segmen pertama kita kali ya. Apa sih kita tuh mau ngomongin apa nih hari ini nih? Kita tuh mau ngomongin soal yang namanya pemilu. Oke, pemilu. Jadi pemilu sendiri kan kalian pasti tahu lah, walaupun itu kan pemilihan umum. Betul. Jadi pemilu itu pada dasarnya kita gongnya itu adalah milih yang namanya kepala daerah. Oke. Jadi presiden juga. milih presiden, benar. Makanya di tahun pemilu ini kita sebenarnya juga nggak cuma milih presiden aja, tapi kita juga milih kepala daerah, milih calon-calon legislatif yang ada di daerah-daerah kita. Pokoknya tahun 2024, tahun depan itu kita bakal melakukan pemilu serentak. Gitu. Nah, ini kan kira-kira nih Hanif udah tahu nih pemilu tuh apa sih. Nah, kira-kira kalau Ana paham nggak sih politik tuh apa sih maksudnya? Nah, kalau misalnya tentang pemilunya sendiri ya, kalau yang aku tahu itu ya dari dulu-dulu, kebanyakan kalau pemilu itu lebih banyak untuk pemilihan presiden. Kalau misalnya yang tadi Hanif bilang tentang pemilihan kepala daerah, calon legislatif itu sebenarnya masih agak-agak kurang tahu gitu, karena mungkin yang di TV-TV, di berita itu yang disorotnya lebih ke pemilihan presiden dan wakil presiden. Makanya kenapa kalau aku sendiri agak kurang aware kalau misalnya buat pemilihan calon legislatif, kepala daerah, kayak gitu. Berarti emang ini menunjukkan nggak cuma Ana aja, tapi gue juga bisa jadi contoh dan mungkin anak-anak muda lain itu kalau misalkan perpolitikan di Indonesia itu masih kurang apa ya, disorot oleh anak muda zaman sekarang ya. Apalagi anak muda itu lebih banyak menggunakan sosial medianya ya untuk chatting atau cari sarana hiburan aja kayak nonton. Sedangkan walaupun sekarang berita itu udah bisa diakses lewat handphone, anak-anak masih kurang aware aja. Kayak gue ini, gue nggak tahu nih, oh tahun ini ada pemilu. Kayak tadi Hanif baru bahas, oh ada pemilu, nggak cuma pemilu presiden aja, tapi kayak pemilu yang lain-lain juga akan terjadi tahun ini. Nah, abis itu gue sama Ana ini nggak pernah ikut pemilihan umum ya, Iya, karena belum pernah nyoblos. iya betul. Nah, beda nih sama teman kita yang Yang satu sudah ini. tua. Betul. Dia nih pernah ikut nyoblos. Coba bisa diceritain nggak sih gimana kesannya nih kalau udah pernah nyoblos? Oh, oke. Jadi mungkin gue cerita sedikit ya soal pengalaman gue. Waktu itu tuh gue nyoblos tahun pemilu 2019. 2019. Jadi waktu itu yang pas Jokowi Ma'ruf Amin sama Prabowo Sandi, ya kan. Nah waktu itu tuh sebenarnya pemilunya agak seru ya, karena kalau bisa dibilang kemarin itu lagi masif banget kampanyenya itu politik identitas gitu. Jadi membawa identitas agama gitu-gitu kan. Itu kita nggak bisa kita pungkiri bahwa memang terjadi seperti itu. Makanya kemarin sempat ada kayak gerakan-gerakan seperti apa gitu ya kan. Terus juga kemarin tuh sempat apa yang namanya sempat seru juga gitu. Jadi kita sebagai yang pemilih juga sebenarnya harus pintar-pintar juga, harus pintar-pintar ngeriset calonnya. Habis itu kita jangan gampang kepancing sama apa yang
disebarin di media kita juga harus bisa milih-milih gitu. Nah kalau dari pengalaman gue sendiri waktu itu gue milih sebenarnya cukup riset sedikit walaupun nggak yang bagaimana gitu. Karena kan kita kan mau cari pemimpin negara kan waktu itu kan. Kita mau milih karena waktu itu mau pilih presiden, waktu itu mau milih kepala daerah juga gitu. Tapi nggak dipungkirin juga waktu itu tuh kalau untuk presidennya mungkin gue ngerasa riset ya, kayak gue cari tahu dan segala macam. Tapi untuk kepala daerahnya ini masih agak kurang, masih banyak banget nama-nama yang gue tuh nggak paham gitu. Ini orang siapa gitu, gue bahkan nggak pernah lihat di sosial media, gue juga jarang gitu karena memang sorotannya ke presiden. Tapi waktu gue milih pertama kali itu seru juga karena kan kayak kita datang terus habis kita masuk ke bilik, nanti dikasih kertas, habis itu kayak kita harus pilih ada nama ini apa yang itu, karena juga secara untuk milih kan ada aturannya juga, kayak ketika lu nyoblos tuh harus nyoblos di mukanya gitu, nggak boleh merusak kertas suara juga karena kan nanti hitungannya nggak sah suaranya, jadi kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Terus juga intinya seru sih pas lagi selesai kita nyoblos, terus kita lihat polling survei yang quick count gitu kan, survei itu cepat, terus ternyata ketahuan hasilnya gimana. Tapi ya itu sih pengalamannya sih seru sih karena pertama kali kan. Jadi kayak untuk yang nanti di 2024 bakalan lebih aware lagi lah tentunya kayak gitu. Nah kalau buat gue kan emang pas tahun 2019 itu belum kebagian untuk milih ya, belum bisa untuk ikut nyoblos. Nah yang asiknya itu kan nanti kelingkingnya nih ya, serta ungu gitu ya. Nah kalau misalnya nunjukin kelingking ungu itu bisa dapat promo-promo diskon. Iya. Jadi buat kita yang anak-anak muda nih yang kayak emang masih mencari promo tuh, makanya kita harus ikut memilih gitu loh biar kayak bisa mendapatkan promo-promo yang bisa ada. Iya benar. Salah satu benefit juga. Betul. Ya itu sih kembali kita sebagai anak muda kita harus melakukan riset dulu ya sebelum mengikuti pemilu ini, karena nggak bisa asal pilih aja, karena apa yang kita pilih itu ya untuk kepentingan kita sendiri dan juga untuk kepentingan negara. Betul. Oke, paling mungkin itu sekitar tentang pemilu kali ya. Iya. Lebih baik kita lanjut aja nih ke segmen selanjutnya. Kan udah kita akan melakukan pemilu nih, pasti ada dong do's and don'ts-nya. Kayak apa yang harus kita lakuin dan juga apa yang nggak harus kita lakuin. Iya. Gue tuh pernah denger apa namanya luberjurdil ya kalau nggak salah. Coba dari kalian tuh ada yang tahu nggak sih luberjurdil itu apa sih? Mungkin Anda tahu luberjurdil? Kepanjangannya ya? Iya. Langsung, Langsung umum, bebas, rahasia, terus jujur dan adil. Iya kan? Itu berarti do's-nya ya. Itu berarti do's-nya. Betul karena asas ini juga udah dimasukin ke undang-undang. Iya. Jadi itu bagaimana prosedur kita untuk dalam memilih pemilu tuh seperti itu. Kayak kita harus menggunakan asas tersebut. Karena kalau misalkan kita melanggar, tentunya itu nggak bakal bagus ya nanti buat orang-orang yang bakal milih tentunya gitu. Jadi jadi kayak memang harus langsung kalau orang mau milih. Terus juga nggak boleh ditunda gitu ya? Nggak boleh harinya harus sesuai kan? dan nggak boleh diwakilkan, kecuali kayak ada kondisi-kondisi tertentu, tapi dia tetap harus pilihnya langsung. Dan itu harus langsung datang ke tempat kan? Iya, langsung datang ke tempat, benar. Nggak boleh diwakilkan. Mungkin lagi sakit gitu, jadi sakit dan sebagainya. Biasanya juga dari pihak rumah sakit kalau nggak salah dia tetap memfasilitasi. Betul. Berarti memang sudah terfasilitasi dengan baik ya. Betul. Jadi kitanya aja mau atau enggak untuk nonton. Kalau misalnya nggak mau tuh biasa orang-orang pada bilang, ih golput ya kalian. Iya kan, kalau misalnya hari pemilu nggak ada yang umumnya itu, belum nyoblos ya golput ya. Emang golput tuh harus dihilangkan sih ya dari keberadaan kita sekarang itu, kayak karena memang keberadaan kita di Indonesia ini yang memang sudah 17 tahun ke atas diperuntukkan untuk melakukan pemilu ini, untuk memilih siapa nanti kepala negara ataupun kepala daerah yang akan menjabat nantinya. Coba kalian ada nggak? Mungkin tunggu sebelum lanjut, kayaknya ada yang belum tahu nih golput tuh apa sih? Oh coba Mas Hanif nih, kan saya nggak pernah nyoblos nih. Golput apa sih Mas Hanif? Jadi golput itu sebenarnya dari golongan putih ya. Jadi golongan putih itu dimaknai jadi kayak mereka nggak memilih siapapun gitu. Nah sebenarnya golput ini nih kalau misalkan dilihat tuh adalah hal yang tidak benar gitu. Karena
karena itu apa ya, bisa dibilang tuh kayak membuat orang tuh jadi nggak bertanggung jawab gitu loh. Karena kan kita tuh kan kita kan harus memilih untuk kepala negara kita nih, untuk orang-orang yang bakal memimpin negara dan daerah kita kan, yang dimana mereka itu punya, yang nantinya mereka akan memberikan benefit kepada kita gitu. Walaupun kalau misalkan ada orang yang bilang kayak, ya ngapain milih gitu, orang wakilnya aja nggak ada yang bagus gitu kan, pasti banyak orang mikir kayak gitu, karena kayak mereka dikecewakan dengan para pejabat gitu. Apalagi kan kayak sekarang kan masih banget kan, banyak banget pejabat yang ketangkap korupsi, banyak banget, terus habis itu banyak yang kena kasus penyuapan dan segala macam. Itu melahirkan rasa kekecewaan. Tapi itu bukan berarti kita berkesempatan untuk melakukan golput, enggak juga, karena pada dasarnya dalam memilih pun kita tetap harus memilih, tapi kita harus memilih yang sekiranya pemimpin itu yang hal buruknya itu paling sedikit. Walaupun misalkan nggak ada hal-hal baik dari mereka, tapi hal terburuk yang paling sedikit tetap itulah yang kita pilih. Karena balik lagi, kita tetap harus bisa riset. Jadi kayak kita tetap harus riset juga, kayak mereka tuh buruknya yang mana ya. Kita tetap, seburuk-buruknya pemimpin itu pasti tetap ada baiknya. Jadi kita harus pilih tetap yang paling sedikit lah. Yang buruknya Bener. Kalau misalkan dalam arti kayak kita menganggap bahwa pejabat yang menjadi calon itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Karena satu suara itu sangat bermanfaat ya. Betul banget, itu paling betul. Itu sudah menjadi hak kita yang menjadi warga negara Indonesia, kan kita yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, jadi itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan ya. Iya. Makanya untuk kalian semua nih pendengar podcast kita, karena nanti ada pemilu, jangan sampai golput. Nggak cuman kalian membantu keberlangsungan negara Indonesia, tapi kalian juga bisa dapat promo-promo itu ya. Oke guys, paling itu aja sih yang kita ngomongin hari ini. Nggak kerasa udah lama banget nih kita ngobrol, dan juga topiknya seru loh jujur. Seru. Karena emang ini jarang kali ya di anak muda itu untuk diperbincangkan. Jadi dengan kita membahas ini semoga bisa menambah pengetahuan ataupun awareness teman-teman yang sedang menyaksikan, biar tahu pemilu tuh pentingnya apa sih bagi kita dan buat negara. Oke, paling gitu aja sih ya. Karena pada dasarnya nih, sebelum menutup ya guys, jadi soalnya kayak nggak cuma pemilu, kayak topik politik itu sebenarnya penting untuk kita ketahui, karena pada dasarnya aspek politik dalam bidang politik dalam kehidupan itu sangat berpengaruh gitu. Mempunyai pengaruh yang besar sama bidang-bidang lain, kayak contoh misalkan sama hukum, politik dan hukum itu kan kaitannya sangat berkaitan. Kayak pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang yang tentunya itu kan sangat berhubungan sama hukum. Kayak di bidang ekonomi juga tentang perpajakan, kayak ketika ada pajak yang masuk, pajak yang keluar, gitu-gitu kan. Terus juga di bidang kesehatan juga bagaimana menteri melakukan melobi-lobi tentang vaksinasi atau misalkan gimana, walaupun itu memang bagiannya dari Kementerian Luar Negeri, tapi kan tetap ada hubungannya sama dunia kesehatan. Jadi dunia politik itu penting banget untuk kita ketahui. Jadi jangan dianggap kalau misalkan politik adalah sesuatu yang kaku. Memang terkesan kaku, tapi tetap itu adalah hal yang patut kita ketahui setidaknya gitu. Benar sih. Karena kita itu tinggal di sebuah negara kan, jadi kita nggak bisa terlepas dari yang namanya politik, gitu kan ya. Yang penting kita harus lebih aware dengan sekeliling kita, karena kan nanti kita juga akan bekerja dan akan berkecimpung di hal yang tadi Hanif udah bilang, ekonomi ataupun kesehatan. Jadi baik untuk kita untuk mengetahui dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton podcast kita yang selanjutnya hanya di Gemetik Podcast. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa milih. Jangan golput.